salah satu tema saya adalah memenangkan masa depan, gitu ya. Dan berbicara, kita buka yuk sama-sama bagian firman Tuhan. Ibrani 6 ayat 9. Ibrani 6 mulai ayat yang ke-9. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, ya. Jadi saya ulang ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, apa yang dikatakan sebetulnya ada di ayat-ayat yang ada di atasnya. Nanti kita bahas sedikit gitu ya. Tapi kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Dengan kata lain Ibrani itu ngomong gini loh. Walaupun aku ini ngomong gini ya, tapi aku yakin kamu ini masih punya harapan. Kamu gak sempurna. Ada sesuatu yang salah yang sedang terjadi. Dan kalau diterus-terusan, kamu bisa jadi orang Kristen yang murtad. Kamu kehilangan Tuhan atas sesuatu yang kamu mulai bersama dengan Dia. Awalnya luar biasa. Tapi kalau begini terus, jalurmu ini salah. Jalan yang dipilih ini beloknya salah. Derajatnya ini mulai bermiring dan ke arah yang benar. Tapi meskipun demikian, ini masih ada harapan. Ada sesuatu yang masih bisa dikerjakan, sesuatu yang baik, yang terus bisa dimunculkan dan menjadi sesuatu yang benar di masa yang akan datang. Ayat yang ke-10. Sebab bukan Tuhan gak adil, ya, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu, akan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ya, dengan kata lain, Tuhan itu mau berkata, aku ini memperhatikanmu. Walaupun kamu seringkali merasa dirimu ini gak diperhatikan. Ya saat kau menghadapi situasi yang sulit, hatimu salah, kau berpikir untuk murtad, aku ini masih ada di sana. Aku memperhatikanmu karena kamu akan tetap punya pengharapan. Bukan hanya dalam situasi yang baik saja, tapi dalam situasi yang buruk pun ada pengharapan yang besar. Yang membuat orang-orang bisa keluar dari wilayahnya dan menemukan masa depannya bersama dengan Tuhan. Ayat yang ke-11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing, perhatikan, menunjukkan kesungguhan yang sama. Ya. Kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai kepada akhirnya. Jadi Alkitab mengajarin kita kalau kamu menemukan harapan ini tadi, yang kondisi yang mungkin gak sempurna tapi masih ada harapan, kondisi yang masih gak sempurna tapi ada masa depan, kondisi yang mungkin ada ngalami struggle tetapi di situ sebenarnya ada solusi dan jalan keluar, maka butuh menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan apa yang kau pikirkan, harapan yang ada dalam pikiranmu itu menjadi milikmu dan akhirnya kau benar-benar menikmatinya. Bukan dalam bentuk harapan, tapi dalam bentuk sesuatu yang konkret yang kau jalani bersama dengan Tuhan. Ya, ayat yang ke-12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dari apa yang dijanjikan Tuhan. Karena itu cepat bergerak, responlah dengan cepat dengan sebuah perubahan. Jaga hati untuk menghadapi sebuah perubahan. Miliki hati yang mau diajar. Ya, kenapa? Karena kau akan mendapatkan bagian yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Ya, jadi dalam hidup kita ini gak selalu sempurna. Bahkan keputusan-keputusan kita juga gak selalu dalam kondisi 100% benar. Karena kita ini juga orang-orang yang sedang belajar dalam hidup ini. Tapi di tengah-tengah proses yang kita lewati dan di tengah-tengah kita sedang belajar bersama dengan Tuhan, di sana ada harapan. Di sana ada sebuah kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik. Di sana ada tangan Tuhan yang bisa memberikan rancangan baru dan mengarahkannya kepada sesuatu yang lebih benar. Di sana kalau ada sesuatu yang gak benar ke arah yang murtad, Tuhan bisa mengintervensi, membelokkannya ke sesuatu yang benar. Tapi kuncinya satu, kau gak boleh lamban. Kau harus mengizinkan hatimu dikoreksi. Kau harus mengizinkan harapan yang ada dalam hatimu itu tidak gugur di tengah jalan. Kurang lebih gitu. Nah pertanyaannya, sebetulnya pengharapan itu apa sih? Itu pertanyaannya. Kenapa kok pengharapan menjadi penting? Bukankah dalam hidup ini iman itu penting? Iman aja cukup. Ya, apa hubungannya iman dengan pengharapan? Kenapa kok muncul satu kata yang namanya pengharapan di Alkitab setelah Tuhan mengajarkan tentang iman di dalam hidup kita, gitu ya? Ayat yang ke-19 kita lompat. Kalimatnya begini, Saudara. Apa itu pengharapan? Pengharapan adalah sauh yang kuat. Katakan sauh yang kuat. Aman
bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam yang menjadi pegangan seseorang ya untuk dia bertindak dan melakukan sesuatu. Iman itu dimulai dari conviction dan keyakinannya. Tapi begitu dia bergerak, waktu dia bergerak, dasar untuk dia bergerak adalah pengharapan. Untuk dia mulai dengan iman yang dia punya, kemudian dia bergerak, waktu dia bergerak pengharapanlah yang menggerakkan dia untuk melakukan ini. Karena itu dia katakan pengharapan itu seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Selama orang punya pengharapan, selama dia di dalam hati seseorang ada sau yang kuat dan aman bagi jiwanya. Maka di situ dia seperti berpegangan pada jangkar yang tidak goyang. Ya, sau itu seperti jangkar Bapak Ibu Saudara. Jadi Anda bisa membayangkan ketika seseorang naik sebuah kapal yang gede gitu ya. Sebuah kapal. Ya. Kapal berlabuh, ketika kapal berlabuh di tengah laut. Kemudian dia mau mendarat. Waktu dia mau mendarat apa yang harus dilakukan? Seorang nahkoda akan berusaha untuk menyudutkan derajatnya itu sampai ke daratan sedekat mungkin. Ya. Tapi setelah nahkoda membawa mesin kapal itu membawa ke sedekat mungkin. Gimana caranya kapal itu supaya nggak pergi kemana-mana. Ya, ataupun apabila kapal ini bergerak, gerakan kapal itu tidak akan pernah melewati batas. Cara satu-satunya adalah ketika seseorang mulai turunkan jangkar. Tuh. Dia turunkan jangkarnya, dia terus turunkan jangkarnya sampai jangkarnya nyantol pada batu karang dan terantuk di sana, gitu ya. Kemudian di ujung yang satunya dia turunkan jangkarnya dan terantuk di sana. Setelah itu kapal ini akan tetap bergerak sedikit goyang, tapi dia akan punya sudut yang tidak akan bisa bergerak lebih jauh lagi. Sehingga kemanapun ombak ada, diterjang badai kayak apapun kapal itu akan tetap di tempatnya. Sehingga orang-orang yang ada di dalamnya bisa keluar dan melanjutkan next step apa yang harus dia lakukan di luar kapal itu. Jadi orang mulai keluar satu persatu, di tengah mungkin goyang-goyang dikit begitu. Orang mulai keluar, penumpangnya mulai keluar satu-satu. Tapi kapal ini tidak akan pernah kembali ke lautan karena dia di situ ada sau atau jangkar yang kuat. Dan itulah pengharapan. Pengharapan seperti jangkarnya atau saunya itu sendiri. Jangkar itulah yang membuat hati seseorang ketika dia beriman, dia mempercayai sesuatu, maka apa yang dipercayai itu dicantolkan seperti ada jangkar yang membuat ada conviction di hatinya bahwa ini gak akan kemana-mana. Aku punya pengharapan di dalam Tuhan. Apa yang kumulai bersama dengan imanku tidak akan pergi kemana-mana dan aku bergerak dengan pengharapan yang kulakukan bersama dengan Tuhan. Di titik ini seseorang bisa goyang. Di titik ini seseorang bisa mengalami tantangan. Di titik ini situasi dan keadaan di sekelilingnya mungkin gak selalu sama atau sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam hidup kita. Tetapi sejauh di sana sau kita itu tetap turun ke bawah. Dan dia jangkar ini jangkar dari kapal itu ditempelkan ke bawah. Maka goyangan atau situasi badai di luar seperti apapun tidak akan pernah membuat kita mudah goyah atau pindah tempat bergeser posisinya. Goyang mungkin ada, goncangan mungkin tetap terjadi. Tapi goncangan dan goyangan itu tetap ada di dalam kontrol Tuhan. Dengan semua proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga di tengah-tengah goncangan muncul satu kata dari mulut kita. Yaitu aku berpengharapan kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang mungkin gak sempurna. Kita tetap bisa melihat aku berpengharapan kepada Tuhan. Karena sauhku ini gak pergi kemana-mana. Dan di titik inilah ya pengharapan itu menjadi penting Bapak Ibu Saudara. Ya seseorang mempercayai sesuatu dia memulai dari iman. Tapi kapan iman itu bergerak? Iman itu bergerak ketika ada pengharapan ada di sana. Sama seperti begini. Anda pernah gak membayangkan ada seorang ayah ya melihat anaknya ulang tahun. Ya saya coba kasih contoh yang simpel gitu ya. Ada seorang ayah melihat anaknya ulang tahun. Ketika seorang ayah melihat anaknya ulang tahun, dia berpikir kira-kira anakku ini butuh kado apa ya gitu ya. Singkat cerita ayahnya melihat anaknya ini katakanlah butuh sepeda motor deh ya. Butuh sepeda motor supaya dia bisa lebih bebas kemana-mana, bersekolah juga gak repot ya. Dikasih sepeda motor aja, masih SMA gitu ya. Ya udah, akhirnya si ayahnya ini pergi ke dealer.
ke dealer sepeda motor, dia pilih sepeda motor. Setelah dia pergi ke dealer sepeda motor, dia lunasin sepeda motornya. Setelah itu diberi nota pelunasan. Oke, nota pelunasan sekaligus struk untuk mengambil motor itu. Oke, si ayah ini bawa nota itu bersama dengan struknya, dia bawa pulang, sampai di rumah dia ambil amplop yang indah, yang bagus gitu ya, dimasukkan ke amplop itu struk dan notanya ini, ditutup baik-baik gitu ya. Setelah itu waktu anaknya ulang tahun, dirayakan ulang tahun anaknya, kemudian si ayah ini ngasih struk motor ini bersama dengan struk untuk mengambil motornya gitu ya. Dia kasih struk motor ini ya hadiah ulang tahun untuk kamu. Ya, anak ini happy sekali. Ya, anak ini happy sekali. Dia terima struk ini. Wah, aku dibeliin motor sama papa gitu ya. Dia happy sekali. Kemudian besok dia pergi ke sekolah. Waktu dia pergi ke sekolah, dia ngomong sama temennya. Tahu nggak? Aku punya motor. Aku punya motor. Lihat buktinya aku punya motor nih. Ya, aku punya motor, lihat notanya nota lunas motor. Motor, teman-temannya lihat, itu nota motor lunas ya. Oh iya ini motor lunas. Beberapa temennya ngeliat, ini notanya. Ini cuman kertas, tapi gimana caranya kamu tahu bahwa ini motornya benar-benar ada? Ya, jadi imannya ada, dia tahu imannya Tuhan sudah menyelesaikan. Ya, dia terima struknya, pelunasannya sudah ada di tangannya, tapi nota yang sudah ada di tangannya ini belum benar-benar menjadi motor. Ya, sampai pulang sekolah, dia pergi mungkin jaraknya jauh, dia jalan kaki 5 km. Ini kasih ceritanya agak ekstrim gitu ya, 5 km. Ya, 5 km dia jalan pakai Google Map gitu. Ternyata belum nyampe. Ya, waktu belum nyampe, ternyata masih 5 km lagi. Gitu ya, dia berjalan di sana. Waktu dia berjalan, ya Anda bisa membayangkan waktu dia berjalan, apa yang ada dalam pikirannya, ada dalam modalnya. Yang modal yang ada dalam pikirannya adalah nota pelunasan. Nota pelunasan itu seperti iman bagi dia. Aku terima motor kado dari papa dan ini sudah dilunasi. Kemudian, kapan motor itu mulai ada di tangannya? Motor itu belum ada di tangannya, tapi begitu dia pulang sekolah, dia melangkahkan kakinya. Dia jalani perjalanannya di 1 kilometer pertama. 2 kilometer pertama, pertanyaan saya adalah apa yang menggerakkan kakinya untuk menuju ke sana? Yang menggerakkan kakinya adalah pengharapan. Nota pelunasannya sudah dikasih orang tuanya ke tangannya. Tapi itu tetap jas kertas, jas nota pelunasan. Kapan nota pelunasan ini jadi motor beneran? Ketika seseorang mulai tahu bahwa dengan nota ini aku punya pengharapan. Dengan nota ini aku punya pengharapan besok aku naik motor. Dengan nota ini aku punya pengharapan besok aku gak lagi kepanasan tiap hari. Harus jalan kaki ke sekolah. Dengan nota itulah, dengan iman dari nota itu. Dia mulai keluar dan melangkah. Waktu dia melangkah yang menggerakkan dia adalah pengharapan. Waktu dia melangkah sambil di langkah kilometer pertamanya. Dia berharap dengan dia memegang nota itu. Nanti setelah ini aku akan terima motor itu. Dia melangkah lagi di kilometer yang kedua. Dia pegang nota itu dan dia tahu, oh nanti aku akan terima motor itu. Walaupun di tangannya masih sekedar nota pelunasan. Betul? Dari kilometer 1, kilometer 2, kilometer dan seterusnya. Sampai ke kilometer-kilometer berikutnya. Terus dengan nota itulah dia bergerak dan pengharapanlah yang menggerakkan dia untuk menuju ke dealer motor. Nah problem kita adalah, Anda bisa membayangkan ketika orang mulai jalan di kilometer 5. Ya, orang mulai jalan kilometer 5, kilometer 1 mungkin wah semangat. Ya, semangat, hari masih enak cuacanya gitu ya. Begitu dia jalan di kilometer 5, kok gak nyampe-nyampe ya. Ya kakinya mulai rasa pindah di kepala, kepalanya pindah di kaki gitu ya. Apalagi kalau gak pernah olahraga gitu ya. Jauh banget 5 kilometer. Tapi kok masih jauh. Lihat di Google Map. Aduh Google Mapnya kok masih jauh juga ke sana. Lihat di nota, ini iman. Dan aku harus bertahan dengan imanku. Kemudian dia jalan di kilometer 5, 6, 7 dan seterusnya. Makin capek. Makin capek mungkin seseorang mulai telepon. Beneran notanya itu nota asli. Ya kalau nota asli. Kalau nota palsu gimana? Ya, kalau notanya cuma nota papa minta pulsa gimana? Gitu kan? Kalau notanya gak bener gimana? Gitu kan? Anak ini mulai ragu.
Wah bener nggak ya papa kemarin itu notanya ini nota bener nggak ya? Ya kalau papa belinya nota yang bener, kalau enggak gimana? Kalau ternyata motornya bukan motor yang ku maksud itu gimana? Ya orang mulai ngomong, orang mulai telepon dia dan berkata, oh beneran itu papamu kan tahun lalu juga yang janji yang satu ini nggak selesai. Ya belum tercapai juga. Kok tiba-tiba beliin kamu motor, yakin itu ada motornya? Ya, di kilometer 8 dengan kondisi yang kakinya pindah di kepala, kepalanya pindah di kaki. Sudah sangat capek, diintimidasi, kira-kira mampu nggak ya sampai ke situ? Kira-kira motornya benar-benar ada di sana nggak ya? Nah disinilah problem manusia untuk berjalan di dalam imannya bersama dengan Tuhan. Di titik itulah begitu kita berpikir, oh ya ternyata enggak. Ya ternyata kayaknya ini salah deh. Begitu dia pulang, waktu dia pulang apa yang terjadi? Dia memilih untuk melepas jangkarnya. Waktu dia pulang, dia memilih untuk melepas pengharapannya. Begitu dia pulang, padahal mungkin tinggal 1-2 kilometer. Motor itu benar-benar ada di tangannya. Akhirnya motor itu gak bisa di tangannya. Kenapa? Karena di tengah jalan dia kehabisan pengharapan. Di tengah jalan dia berhenti berharap. Dia punya imannya, punya mimpinya. Waktu dia melangkah, dia hadapi kilometer itu begitu susah. Dia capek jalani. Orang mulai ngomong miring. Orang mulai memberi kepercayaan yang lain. Tiba-tiba dia mulai kalah. Begitu dia berhenti, maka dia menghentikan pengharapan. Begitu pengharapan itu tidak lagi ada dalam hidupnya, imannya tetap ada enggak? Imannya ada. Sudah dikerjakan, sudah terjadi. Tapi akhirnya iman itu gak pernah nyampe menjadi sesuatu yang konkret di hidup seseorang. Kenapa? Karena pengharapannya berhenti di tengah jalan. Saudara nangkap sesuatu. Karena itu kenapa kok pengharapan itu seperti sau yang kuat. Ya seperti jangkar yang menopang iman kita. Untuk melihat apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupnya. Waktu jangkar itu ditaruh di sana. Kapalnya masih goyang gak? Masih. Tantangan masih ada gak? Masih. Angin badai masih bisa datang gak? Masih Bapak Ibu Saudara. Ya tapi selama pengharapan sau itu tidak ditarik dari kapalnya. Kapal itu gak akan pergi ke tengah laut. Dia akan tetap ada di posisinya. Walaupun ada goncangannya sampai titik di mana iman itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan seseorang. Jadi Anda bisa mengerti iman dan pengharapan adalah dua area yang gak bisa dipisahkan. Iman datang karena pendengaran akan firman Tuhan. Ya, iman datang. Dari iman yang datang ini seseorang mulai berharap. Ketika seseorang mulai berharap, dia mulai bergerak menuju harapannya. Begitu harapannya dilepas, ya, maka iman yang pernah menjadi janji Tuhan dalam hidupnya juga nggak akan pernah terjadi menjadi konkret, menjadi sebuah perjalanan yang dia nikmati bersama dengan Tuhan. Sehingga dalam hidup ini ada orang gagal karena dua sisi. Karena dia punya iman, tapi dia tidak berjalan konstan di dalam pengharapan. Walaupun menghadapi badai yang susah. Gitu. Atau sebaliknya, ya, dia punya pengharapan, tapi dia bergantung pada iman yang salah. Akhirnya dia berjalan dengan memegang peta yang buta, peta yang salah. Kau pikir menuju ke dealer motor tadi, tapi ternyata masuk ke hutan rimba yang tak ada motor yang ada di sana. Nah hari ini kita nggak boleh kejebak dua area ini. Karena dua area ini adalah area yang menolong kita menuju kepada janji Tuhan di dalam hidup kita. Iman kita harus benar bersama dengan Tuhan. Iman kita harus lahir dari keputusan-keputusan yang benar. Iman kita harus punya dasar kebenaran yang Tuhan bangun di dalam hidup kita. Dan dengan dasar itu pengharapanlah yang menggerakkan kita menuju ke iman itu kepada apa yang Tuhan inginkan. Di titik inilah kita akan punya badai, punya tantangan yang tidak mudah. Tapi kita juga tahu kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal terhadap orang-orang yang memilih setia di dalam hadiratnya. Kesetiaan itu gak pernah membohongi hasil. Kasih tepuk tangan Tuhan kita yang luar biasa. Itu cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Problemnya adalah seringkali di kilometer tertentu itulah titik di mana itu batas terakhir kekuatan kita. Di titik itulah begitu kita lepas pengharapannya, padahal tinggal 1-2 kilometer kita berhenti di sana. Iman yang luar biasa, gak pernah menjadi sesuatu yang konkret. Karena kita memutuskan untuk berhenti di tengah jalan di sana. Akhirnya apa? Akhirnya kita depresi. Akhirnya kita frustasi. Akhirnya kita tidak bisa menghandle respon kita. Menghadapi tekanan yang begitu sulit yang ada di sekitar kita. Akhirnya orang yang berpengharapan
mulai putus harapan, ujungnya mulai putus asa dan ujungnya depresi. Ya. Orang yang putus asa itu gimana sih? Orang yang putus asa itu adalah dia menciptakan sebuah perasaan yang tidak berharga. Sehingga tiba-tiba dia seperti gak punya masa depan. Padahal sebelumnya dia melakukan hal yang luar biasa. Dia bisa lakukan ini, dia bisa berbuat ini, dia bisa bermimpi itu. Dia ingin mencapai sesuatu. Tapi hari itu sepertinya semua yang ada dalam mimpinya itu seperti gak pernah ada lagi dalam pikirannya. Tiba-tiba dia merasa apapun yang aku kerjakan, tiba-tiba jadi gak berharga di tangan Tuhan. Kenapa? Karena kita kehilangan harapan itu sendiri dan berubah menjadi putus asa. Berubah menjadi sesuatu yang justru menyerang diri kita sendiri. Ya, jadi iman itu selalu menghancurkan harapan. Dan cara pandang kita akan masa depresi atau putus asa akan menghancurkan harapan. Dan cara pandang kita akan masa depan. Penyebabnya apa, saudara? Penyebabnya adalah 4 hal. Yaitu stres yang berkepanjangan. Stres itu boleh enggak? Boleh. Stres adalah tanda seseorang bertanggung jawab. Orang takut, orang stres itu wajar. Kalau Anda nggak pernah takut sama sekali, jangan-jangan Anda nggak pernah punya rasa tanggung jawab. Anda nggak pernah stres sama sekali, jangan-jangan Anda nggak pernah punya tanggung jawab dalam hidup. Orang yang stres itu tanda bahwa ada orang lain punya ekspektasi atas hidupku. Dan aku punya tanggung jawab yang harus kuselesaikan dalam hidup ini. Dan waktu Anda menghadapi punya kondisi hati yang seperti ini, di depan Anda ada kesulitan, kita mulai kepikiran. Kita mulai stres. Ada orang yang mulai takut. Itu biasa. Justru itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang punya tanggung jawab. Justru itu menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang punya ekspektasi untuk mencapai sesuatu dalam hidup Anda. Sehingga Anda punya stres. Kita punya rasa takut. Ya. Tapi kapan stres dan rasa takut itu menjadi sebuah masalah? Stres dan rasa takut menjadi sebuah masalah adalah waktu kita hidup di dalam kestresan. Itu yang jadi problem. Betul ya? Orang takut wajar. Tapi kalau hidup di dalam ketakutan, di situ akan jadi masalah besar. Ya, orang stres wajar. Tapi kalau stresnya berkepanjangan menjadi sebuah gaya hidup, itu bukan lagi stres. Tapi itu keputusasaan. Di mana kita nggak bisa keluar dari ruangan itu. Orang-orang begini, dia harus mengembalikan iman dan pengharapannya di rel yang benar. Supaya dia ketemu dengan masa depannya kembali bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah stres penyebabnya apa? Karena masalah yang nggak selesai. Ya, masalah yang gak selesai. Di hidup ini kan kadang-kadang kita ngalami sesuatu yang kita tidak suka. Entah karena kebodohan kita di masa lalu. Atau karena peristiwa-peristiwa yang tidak kita duga tapi muncul di depan kita. Dan ironisnya waktu akan diselesaikan. Ternyata penyelesaiannya tidak semudah yang ada di atas kertas. Anda harus jalani dengan kesabaran, Anda harus jalani dengan strategi. Anda harus mau repot, kita harus mau ngatur untuk keluar. Dan melihat kapasitas berikutnya dan menang dari tempat itu. Gitu ya. Dan waktu itu terjadi, seringkali kita kejebak dengan masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Di tengah-tengah penuhnya masalah yang gak selesai ini, jangkar kita itu lepas, saudara. Anda bisa membayangkan gak? Masalahnya gak selesai, tapi jangkarnya lepas. Jadi sama seperti seseorang yang ingin mendarat, ya karena dengan mendarat dia akan selesaikan masalah itu. Tapi waktu dia akan melangkah untuk mendarat, jangkar kapalnya lepas. Anda bisa bayangin ya, lagi melangkah mau mendarat, jangkar kapalnya lepas dan kapalnya lepas menjauh dari daratan, kakinya malah lepat gini. Dan disitulah masalah berkepanjangan. Akhirnya kita stres, kita kejebak dengan putus asa dan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Gitu ya. Ketiga, masalah tentang stres adalah karena tekanan finansial. Apalagi di kondisi kita hari ini, kita mengalami tekanan finansial, kebutuhan-kebutuhan rutin yang tak mungkin Anda rem dengan pemasukan yang ngerem terus. Gitu ya. Kadang-kadang kita ketemu dengan masalah finansial yang menekan kita. Dan di situ kita bisa putus asa dengan gimana menyelesaikan masalah situasi-situasi yang seperti ini. Dan yang keempat adalah tekanan untuk menjadi yang terbaik. Seseorang bisa depresi karena tekanan untuk menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik itu harus. Tapi itu lahir bukan dari tekanan yang ada di sekitar kita. Tapi lahir dari komitmen kita untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan.
Tapi kalau itu lahir dari tekanan-tekanan terus menerus yang ada di sekitar kita, maka yang keluar bukan sesuatu yang baik, tapi justru dia stres dengan banyak hal. Ya, suatu ketika ada seorang anak, ada keluarga dengan 2 orang anak. Si ayahnya selalu berkata, kamu tuh hebat ya, di sekolah kamu luar biasa. Ya kamu bisa lakukan ini, kamu kreatif dengan ini. Tapi kok kamu gak kayak kakakmu ya, kakakmu tuh di kelas juara 1 terus. Gitu saudara. Ya, nanti waktu makan gitu. Wah, makan ya semuanya. Ayo makan yang banyak. Ayo kamu makan yang banyak. Yang segitu oke sih, bagus makannya banyak. Tapi itu loh kayak kakakmu tuh loh makannya lebih banyak. Oke? Suatu ketika anak ini berjuang keras. Ya, suatu ketika dia berjuang keras sampai suatu ketika dia yang biasanya nggak punya ranking, dia bisa ranking 3 besar di sekolahnya. Zaman itu ya, zaman sekarang kan ranking bukan jadi tempat kompetisi lagi gitu ya. Menjadi 3 besar. Dia dengan bawa rapotnya, dia datang ke papanya, Dad, kali ini aku ranking 2. Gitu ya. Nih lihat ranking 2, wah nilainya begini. Anda tahu papanya, oh ya luar biasa ya ranking 2 kamu. Baguslah kamu berusaha. Tapi kamu tahu nggak kakakmu ranking 1. Itu kalimat ini kisah nyata sudah. Kalimat itu memukul dia sampai suatu ketika dia kerja mati-matian. Dia kerja habis-habisan dengan satu tujuan. Untuk dia mengalahkan kakaknya dan menunjukkan ke orang tuanya bahwa aku yang terbaik. Ya, dan di titik ini dia mengalami tekanan. Akhirnya kejebak psikosomatis, anxiety. Ya, dia mengalami anxiety dan akhirnya psikologinya terganggu dengan situasi-situasi itu. Saudara, kenapa dia mengalami situasi ini? Karena tekanan untuk menjadi yang terbaik, tapi di ruangan yang salah. Menjadi yang terbaik itu harus anak Tuhan nggak boleh murahan. Orang Kristen nggak boleh murahan. Kenapa? Karena Alkitab berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, kata Alkitab. Setiap kesempatan adalah setiap kesempatan di mana kita mengeluarkan produk terbaik kita untuk mengasihi Tuhan. Di dalam semua yang terlihat yang ada di sekeliling kita. Baik lewat pekerjaan, lewat relationship, lewat pelayanan, kita bisa melakukannya. Karena kita melakukannya bukan hanya untuk manusia, tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Tetapi tekanan itu gak boleh muncul dari kondisi-kondisi yang salah. Kondisi-kondisi yang salah, tekanan-tekanan yang muncul dari kondisi yang salah, itu terjadi karena kita ada dalam posisi yang salah di dalam cara berpikirnya. Dan di titik ini, dia mulai kehilangan pengharapan. Dia mulai berpikir, wah aku kerjakan sesuatu untuk aku jadi nomor 1. Ternyata dia memang belum bisa jadi nomor 1. Kakaknya lebih maju lagi saudara. Dan itu memukul dia demikian rupa, akhirnya dia anxiety. Error. Ya melakukan segala sesuatu jadi takut ketemu orang. Curiga dengan banyak hal, merasa badannya sakit, mulai dari mahnya dulu mulainya, biasanya psikosomatis, mahnya dulu sakit, setelahnya mahnya sakit diperiksa ke dokter, oh gak apa-apa kok, oh ususnya diperiksa juga gak apa-apa, oh, sampai jantungnya, semuanya sampai jempol kakinya diperiksa, semuanya baik-baik saja, tapi waktu pulang ke rumah dia merasa aku ini sakit. Kenapa? Karena stres dan tekanan yang demikian rupa yang terjadi dalam hidupnya, dan kita gak boleh kejebak di situ. Kenapa? Karena ada pengharapan yang Tuhan berikan pada kita. Jangkar Anda itu dijamin oleh Tuhan. Kau punya Tuhan yang begitu jangkarnya Anda taruh, Anda lepas di situ. Dengan iman yang benar, tekanan boleh datang. Ya, tapi tekanan itu tidak membuat kita jadi orang-orang yang tumbang. Justru dengan iman dan pengharapan yang hidup dalam hati kita, membuat kita menjadi orang-orang yang kuat bahkan di tengah-tengah badai sekalipun. Latih area ini dengan sengaja. Jangan menjebak diri kita di area depresi. Pertanyaannya adalah gimana kita mengelola. Supaya pengharapan dan iman itu terus hidup di hati kita. Kan manusia ini naik turun. Hari ini Anda ke gereja, wah khotbahnya bagus. Aku hidup kembali imannya. Ya, kemudian nanti 2 hari lagi ngalami masalah. Wah kok gini ya hidupku ya, situasinya gak mudah. Karena hidup kita bergerak. Feeling kita kadang-kadang gak sesuai dengan keadaan di sekeliling kita. Dan di tengah-tengah situasi itu kita butuh menetapkan satu standar iman yang kita percaya dengan Tuhan. Yang gak boleh goyah oleh apapun. Pengharapan kita, jangkar kita harus tetap turun bersama dengan Tuhan di dalam hidup kita.
Saya mau kasih Anda beberapa ayat. Yuk sama-sama buka di dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23. Matius 6, 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saya kasih Anda beberapa prinsip yang sederhana. Ya. Kita ini bisa memilih ya untuk mendekat kepada Tuhan, ya, agar mata kita ini baik, saudara. Simpel itu, sesimpel itu. Jadi saat kita menghadapi tekanan, di sana ada pilihan untuk melepas pengharapan atau kejebak dalam putus asa. Untuk memegang pengharapan atau terjebak di dalam keputusasaan. Untuk memegang pengharapan atau kejebak dengan tekanan situasi stres yang berkepanjang, akhirnya jangkar kita ini terlepas. Dan akhirnya kita seperti kapal yang putus jangkarnya ada di tengah-tengah lautan. Pilihan di tangan kita. Nah, yang membuat kita bisa mengambil pilihan-pilihan yang benar dalam hidup kita itu sederhana sebetulnya. Ya, yaitu gimana? Yaitu kita harus menjaga supaya mata kita ini baik. Ya, kita harus perlu menjaga supaya kacamata kita memandang kehidupan itu kacamata yang benar. Kacamatanya kacamata yang baik. Caranya adalah ya kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus mengizinkan kebenaran Tuhan itu lebih berkuasa dari apa kata orang. Kebenaran Tuhan lebih berkuasa daripada apa kata situasi. Kebenaran Tuhan lebih berkuasa daripada tekanan yang ada di sekeliling kita. Kebenaran Tuhan lebih berkuasa bahkan dari kondisi emosional kita yang hari itu bisa naik turun yang ada dalam hati kita. Kita berpegang pada satu kebenaran yang kita pegang di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan memilih untuk depresi. Tapi justru mempercayai Tuhan. Dan mempercayai kebenarannya. Mendekat kepadanya tujuannya ngapain? Supaya kacamatanya jadi benar. Kalau dia mendekat pada sesuatu yang salah, maka otomatis nanti kacamatanya itu jadi salah. Tapi kalau dia mendekat kepada Tuhan, maka kacamatanya akan jadi benar. Begitu kacamatanya benar, dia akan mengerti bahwa yang namanya iman, ya, itu adalah sesuatu di mana kita menghidupi sesuatu yang hanya kita mengerti sesudah kita mengalami. Itu iman, saudara. Iman itu kita menghidupi sesuatu yang mungkin kita nggak ngerti, tapi itu kebenaran. Kita menghidupi sesuatu yang kita nggak tahu tangga berikutnya kayak apa, tapi aku tahu ini sesuatu yang benar yang seharusnya aku jalan dalam trek ini. Tapi begitu Anda terus menghidupi, kacamatamu benar, Anda melangkah satu step demi satu step. Di situ Anda tahu, oh ternyata ini loh yang Tuhan maksud. Ya. Jadi kita menghidupi dulu, melangkah dulu, sesudah itu kita akan ngerti setelah kita berjalan di dalamnya. Karena itu iman, itu tidak langsung kita lihat. Iman itu dimulai dari apa yang kita percaya. Bukan apa yang langsung terjadi di depan kita. Seseorang percaya dulu, ketika seseorang percaya, dia mulai melangkah. Waktu dia melangkah mungkin ada goyangan. Dan dia memutuskan untuk menghidupi dan untuk terus bisa menghidupi kacamatanya harus kacamatanya Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Begitu dia terus jalan konsisten di sana, dia tengok ke belakang, dia akan tahu, oh ini loh yang dimaksud buah daripada iman itu sendiri terjadi dalam kehidupanku. Di titik itulah kita akan bertumbuh bersama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, waktu saya habis. Yang kedua adalah membangun cara pandang yang benar di dalam kehidupan. Maksudnya gini loh. Mata kita itu seperti sarana untuk melihat. Anda bisa membayangkan gak? Waktu Anda lihat sesuatu, saya lihat sesuatu begini, ya, saya ngelihat sesuatu. Begitu saya ngelihat sesuatu, apa yang saya lihat di mata saya akan dikirim ke limbik, betul? Informasi yang ada akan dikirim ke limbik, menjadi bentuk visual, ya, informasi yang ada di otak saya. Oh ini ada seorang keyboard yang keren gitu ya. Terus ada pemain musiknya, ada timnya, ya. Dia melihat informasi berubah menjadi gambar dan gambar itu memberi informasi kepada saya. Informasi yang diberikan kepada saya akan muncul dua hal. Yaitu
harapan atau ketakutan. Kan begitu. Jadi Anda lihat sesuatu masuk ke limbik kita, di limbik kita diproses menjadi dari visual menjadi sebuah informasi. Informasi itu masuk ke serotonin kita dan memberikan kita emosional tentang ketakutan atau tentang harapan. Nah, ketika kita membangun cara pandang kita dengan benar, maka disitulah kita terus belajar mendefinisikan, saudara. Mendefinisikan apa yang masuk informasi dari pikiran kita, memberikan informasi kepada kita. Kita ini belajar mendefinisikan. Apakah kita mendefinisikan selalu dari sisi yang negatif dengan kacamata minus terus? Atau kita belajar membangun apa yang kita lihat itu dan mendefinisikan dengan kacamata yang benar. Dengan kacamata yang positif. Dengan kacamata yang penuh harapan. Dengan kacamata mendekat kepada rencana Tuhan di dalam kehidupan seseorang. Jadi yang terpenting bukan apa yang kita lihat. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita melihat. Kapan Pak iman dan harapan bisa tumbuh? Yang terpenting bukan seberapa besar tantangan yang ada dalam hidup Anda. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita melihat tantangan itu dengan kacamata yang benar. Maka disitulah pengharapan dan iman tidak akan pernah gugur. Kalau kita bagaimana cara kita melihat tantangan, situasi itu terjadi, kita melihatnya dengan kacamata yang salah, maka di situ tiba-tiba kacamata kita jadi negatif. Begitu kacamata kita negatif, yang datang bukan pengharapan, tapi yang datang justru depresi dan keputusasaan. Orang kejebak dengan gambar asumsi-asumsi kebenaran yang ada dalam pikirannya. Dan dia menganggap asumsi itu, dia menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Ya, kebenaran yang dia anggap sebagai sebuah kebenaran itu mempengaruhi emosinya. Dari emosi itu menciptakan khawatir, menciptakan ketakutan, menciptakan respon negatif. Dari semua respon ini akhirnya tindakannya jadi negatif. Tindakannya gak berani maju ke step berikutnya. Tindakannya menyerah. Tindakannya gak lagi pergi kepada kehendak Tuhan. Tapi dia menyerah dengan keadaan. Karena itu kita perlu membangun kacamata kita dengan benar. Anda lihat anjing herder, ya bayangin ya kalau seseorang beli anjing herder. Ya bayangin seseorang atau pergi ke rumah Anda gak pernah pelihara anjing seumur hidup. Ya gak pernah pelihara anjing. Tiba-tiba seseorang datang, karena Anda ulang tahun gitu ya. Anda dikasih herder yang umurnya sudah 2 tahun. Yang sudah gede, yang ketemu orang, gitu. Dikasih, halo ulang tahun ya. Nih ya aku kasih kado ulang tahun ya. Dikasih herder sama rantainya begini saudara. Dan Anda gak pernah pegang herder sama sekali. Pertanyaannya saya, apa yang ada dalam pikiran? Ya, mata kita lihat herder, jebret. Kirim ke limbik kita. Limbik kita akan memvisualisasikan bentuk herder itu. Setelah kita visualisasikan bentuk herder itu, kita akan merespon. Betul? Kita responnya 2. Responnya, wih galak sekali nih. Dia masuk ke rumah kita. Bisa bikin kekacauan di rumah ini. Itu respon 1. Respon yang 1, kita juga bisa memilih. Iya ini anjing galak ini. Tapi bukankah dia bisa dilatih? Bukankah nanti kalau dilatih jadi hebat. Oh ini anjing galak ini akan jadi kekuatan yang luar biasa. Repot di depan. Tapi kalau jadi, dia akan jadi sahabat yang luar biasa di rumah ini. Betul? Informasinya sama. Gambar visualnya sama. Tapi bagaimana kita merespon informasi itu menentukan apakah kita berjalan dengan harapan atau kita berjalan dengan keputusasaan. Nah di titik inilah ayo kita bangun. Kacamata kita harus kacamata yang benar bersama dengan Tuhan. Karena cara pandang kita melihat masalah seringkali itu adalah masalahnya bukan? Ya. Kacamata kita, cara pandang kita jangan-jangan itulah masalahnya. Masalahnya itu sendiri bisa diselesaikan kalau mindsetnya benar. Tapi ketika cara pandangnya sudah salah, maka apapun yang di depan kita tetap feedbacknya adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak membawa Anda ke step berikutnya bersama dengan Tuhan. Ya, hari ini yuk sama-sama bangun kacamata kita dengan benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah ya fokus dengan kasih dan janji Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jadi cara paling mudah saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Cara yang paling simpel saat kita ada di ruangan yang kita nggak tahu pintu keluarnya di mana. Saat cara paling mudah, saat kita ada dalam sebuah tempat gym, di mana semua orang berbaris dan memaksa kita untuk gym satu-satu.
Dan Anda tahu ini gak kuat aku angkat. Tapi antrian sudah di depanku. Pernah gak ngalamin itu? Wah, ngantri nge-gym. Antrian di depan Anda, tapi bebannya langsung 100 kilo di depanmu. Padahal ngangkat 10 kilo aja 10 kali sudah ngos-ngosan. Ya, cara paling mudah Anda tiba-tiba menghadapi tantangan yang tak pernah kau pikirkan. Tapi Anda ngantri di depannya, Anda gak bisa menghindar. Cuma sederhana sudah. Ya, ingat bahwa Tuhan mengasihimu. Dan ingat bahwa Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan Anda. That's it. Sesimpel itu. Ada banyak step dan teori. Tapi hari ini saya ingin seharian ini saya khotbah yang simpel-simpel sekali. Ingin taruh sebuah dasar yang sederhana. Kadang kita nggak tahu semua isi Alkitab, step-step apa yang harus kau lakukan, gimana ngatur ini, gimana membuat strategi ini dan itu. Tapi minimal kau tahu kau dicintai. Minimal Anda tahu ada janji Tuhan dalam hidup. Bahwa Anda dipanggil untuk menjadi menang dengan setiap area yang Tuhan ingin untuk ada di sana. Sudah ingat seseorang yang namanya Paulus. Suatu ketika Paulus itu masuk di dalam perjalanan, dia naik kapal. Waktu naik kapal ngalami badai. Waktu naik malam badai, wah semua orang ketakutan. Semua orang terpikir semuanya mati. Akhirnya kapalnya itu karam. Bayangin kalau kapal karam, saya percaya mungkin karamnya kena karang atau kena apa. Mungkin orang semuanya jatuh ke pinggir dekat pantai, wah, mereka mungkin berenang satu persatu, saya membayangkan gitu ya. Kan gak mungkin karamnya langsung masuk ke tengah hutan, kan gak mungkin. Ya pasti karamnya kan juga di pinggir bibirnya pantai gitu kan. Wah, tempat itu karam dan mungkin jaraknya cukup jauh, wah, dia harus berenang habis-habisan ngos-ngosan untuk menemukan pulau tempat di mana dia bisa mendarat. Sampai ke sana, dia ambil kayu, sudah. Ambil kayu, buat kayu bakar, ini sudah ngos-ngosan, sudah hampir mati, sudah kepepet luar biasa, masuk ke sebuah pulau yang hari itu tidak tahu penghuninya siapa gitu ya. Kemudian dia ambil kayu, waktu ambil kayu masih ketemu ular dipatok sudah. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga sudah. Ular kepatok dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah, ya sampai satu titik Tuhan tuh ngomong kepada Paulus, cukup kasih karuniamu bagimu. Cukup kasih karuniaku bagimu ketika Paulus mengalami sesuatu dalam hidupnya. Dan Paulus tidak menyerah dalam proses perjalanannya. Pertanyaannya, apa yang membuat Paulus kuat? Apa yang membuat Paulus gak nyerah dengan semua situasi itu? Sederhana. Satu, karena dia dikasihi. Karena sebetulnya Paulus tidak pernah ada, menjadi ada, karena Tuhan menjumpainya di dalam sebuah perjalanan. Dan lewat seorang Ananias, hidupnya mengenal Tuhan. Karena dia dikasihi. Simple. Dan yang kedua adalah karena Paulus tahu dalam hidupnya ada janji Tuhan. Kalau Anda lihat pasal sebelumnya, Tuhan ngomong kepada Paulus, Paulus, kamu akan pergi ke Roma. Ya singkat cerita, ngomong banyak, nanti ujungnya kamu harus tetap pergi ke Roma. Jadi Paulus tahu, aku gak akan mati di sini. Aku gak akan mati kena tantangan ini. Aku gak akan menyerah dengan situasi ini. Karena aku tahu tugasku belum selesai. Aku akan pergi ke Roma. Aku akan lanjutkan panggilan Tuhan berikutnya dalam hidupku. Jadi aku gak akan mati. Tantangan boleh terjadi. Situasi yang gak mudah boleh terjadi. Hari ini mungkin jalan buntu di depan mataku. Tapi aku tahu aku gak akan kalah karena situasi ini. Dan Anda berkata aku akan tetap pegang jangkarnya. Dan tetap berpengharapan untuk melihat janji Tuhan terjadi dalam hidupku. Orang-orang begini adalah orang-orang yang ketika mentok. Dia kembali kepada hal basic. Dia belajar untuk mengerti bahwa Tuhan mengasihinya. Dan dia belajar untuk mengerti bahwa ada janji Tuhan yang besar dalam hidupnya. Yang pasti Tuhan akan kerjakan dan selesaikan dalam hidup seseorang. Tiba-tiba tekanan yang begitu rupa dengan ketenangan bersama dengan hikmat Tuhan terurai satu persatu. Karena dasar kacamatanya sudah benar di hadapan Tuhan. Sudah setuju dengan katakan amin. Saya tambahin satu lagi ya. 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Jadi maksudnya gini loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita ini suka atau tidak suka, kita akan hadapi tantangan. Suka atau tidak suka, selama kita bernafas, kita pasti akan punya kesulitan. Ya, kalau orang nggak pernah mengalami kesulitan seumur hidupnya, pasti ada yang salah dengan hidupnya. Karena semua orang akan punya kesulitan. Anak kecil aja dari belum bisa jalan, sampai dia belajar jalan jatuh-jatuh.
Dia mengalami kesulitan dari kecil. Jadi kesulitan come and go. Tapi apa yang membuat kesulitan menjadi sebuah kemenangan dalam hidup kita? Yaitu saat mata kita itu mengizinkan penderitaan menjadi tempat kita belajar untuk menemukan hal-hal baik di mana Tuhan sedang melatih hidup kita. Temukan area itu. Ya, kacamata kita gak boleh melihat sisi negatifnya terus. Ketika tantangan itu terjadi, supaya harapan gak berhenti di tengah jalan. Supaya iman tidak gugur di tengah jalan. Maka izinkan kita jujur dengan keadaan kita, berkata, Tuhan memang aku menghadapi tantangan. Situasiku hari ini tidak mudah. Nangis memang waktu jalaninya dari hari ke hari. Tapi sekalipun aku nangis, Tuhan, aku gak mau sia-sia dengan air mataku. Ajarkan kepadaku tentang sesuatu yang kau mau ajarkan lewat peristiwa yang hari ini terjadi. Sehingga orang-orang ini bukan hanya mengalami penderitaannya saja, tapi dia bisa belajar sesuatu dari penderitaannya untuk punya kapasitas yang lebih besar yang Tuhan siapkan untuk hidupnya. Mari sama-sama kita pergi ke sana. Saya undang sama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa di depan Tuhan.